Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat penasaran dari part ke partnya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 100 ke 222 bertepatan dengan bab ke 1047. Pesawat bisnis keluarga Yi melesat ke arah Gunung Jangbai dengan kecepatan yang amat tinggi di atas langit yang gelap gulita. Memang benar kalau tingkat kecepatan pesawat ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pesawat pada umumnya. Bahkan Yu Chen tidak henti-hentinya berdecak kagum. Tidak heran keluarga Yi dapat menempati posisi puncak keluarga terbesar di Tiongkok. Sudah dapat terlihat jelas hanya dari aspek pesawat saja. Di kota besar di seluruh negara, mengatur pesawat seperti ini dapat menjamin satu keluarga bisa tiba terlebih dahulu dibandingkan orang lain di dalam situasi yang mendesak. Asalkan satu langkah lebih cepat dalam merebut kesempatan emas, maka akan memiliki kemungkinan untuk menang. Chen Jikai berkata kepada Yi Chen, "Tuan muda, sebenarnya keluarga Yi masih memiliki sebuah pesawat yang lebih cepat lagi, tetapi pesawat itu hanya ada satu saja. Sudah disimpan oleh Tuan Besar di Yanjing." "Oh," Yi Chen bertanya dengan penasaran, "masih ada pesawat yang lebih cepat daripada pesawat ini?" "Betul," Chen Jikai menganggukkan kepala dan menuturkan, "Tidak tahu apakah Anda pernah mendengar mengenai pesawat Concorde? Bertahun-tahun yang lalu, orang Prancis mengembangkan pesawat penumpang supersonik. Pesawat semacam itu dapat terbang dengan kecepatan 2 kali lipat dari kecepatan suara dan melaju dengan kecepatan yang mencapai 2150 km per jam. Yi Chen berkata dengan penuh kagum, "Aku pernah mendengar tentang teknologi Concorde. Namun, bukankah pesawat sejenis itu sudah lama tidak digunakan lagi?" Chen Jikai berkata, "Tidak digunakan hanya dalam sudut pandang orang umum saja. Itu karena pesawat jenis itu tingkat kecepatan terbangnya terlalu tinggi, biayanya penerbangan terlalu besar. Selain itu, kebisingan yang menembus penghalang suara selama penerbangan terlalu keras. Orang bisa sama sekali tidak mampu mengeluarkan uang untuk itu. Tetapi setelah tidak digunakan lagi, 4 pesawat dengan kondisi terbaik semuanya dibeli oleh keluarga besar kelas atas di dunia. Setelah dibeli, pesawat-pesawat tersebut selalu mendapatkan perawatan dan penjagaan yang terbaik." Yi Chen pun berdecak kagum. Dia tidak menyangka kalau kakeknya ternyata memiliki karakter menghabiskan uang yang begitu besar secara khusus untuk membeli sebuah pesawat Concorde. Namun, dari sana bisa dilihat keberanian yang tidak lazim dari pebisnis satu generasi lebih tua. Jangan dilihat dari sebuah pesawat Concorde yang mungkin sangat mahal, namun dengan adanya pesawat tersebut di saat-saat yang paling genting, maka Tuan Besar akan bisa 3 kali lebih cepat dibandingkan dengan orang lain. Kecepatan pesawat penumpang bisa paling banter hanya mencapai 819 atau 900 km per jam. Namun kecepatan pesawat Concorde bisa mencapai 2,5 kali lipat dari itu. Jika ada pesanan sebesar 1 miliar dolar Amerika yang menunggu orang untuk pergi ke Amerika Serikat untuk menandatangani pesanan, dan siapa yang lebih cepat maka bisa mendapatkan pesanan itu, maka pasti keluarga Yi lah yang merupakan satu-satunya kandidat yang bisa mendapatkan pesanan itu. Pesawat orang lain harus terbang selama belasan atau 12 jam, dan pesawat ini hanya membutuhkan kurang lebih 5 jam saja, yang juga berarti ketika orang lain belum tiba, dia pun sudah menandatangani kontrak terlebih dahulu. 2 jam kemudian, pesawat yang ditumpangi oleh Yi Chen telah mendarat di Bandara Gunung Jangbai. Saat ini di sisi landasan, sebuah helikopter sudah menunggu di sana. Ketika Yi Chen turun dari pesawat, dia pun bertanya kepada Chen Jikai, "Bantu aku untuk bertanya kepada pihak bandara sebentar, apakah pesawat pribadi keluarga Wu ada mendarat di sini?" Chen Jikai pun bergegas melakukan panggilan telepon menggunakan telepon genggamnya. Beberapa saat kemudian, dengan penuh kagum dia berkata kepada Yi Chen, "Tuan muda, perkiraan Anda sungguh hebat. Menara bandara baru saja menerima permintaan dari sebuah pesawat pribadi eksklusif. 1 jam lagi mereka akan mendarat di sini." Yi Chen mengangguk-anggukkan kepala dengan puas. Waktu selama 1 jam
sudah sangat cukup. Ayo pergi, kita pergi ke kaki Gunung Jangbai untuk menikmati pemandangan. Setelahnya dia melangkahkan kaki dan masuk ke dalam helikopter yang sudah lama menunggu itu. Chen Kai, Hongwu beserta Wei Liang juga satu persatu naik ke atas helikopter. Helikopter pun langsung terbang ke arah kaki Gunung Jangbai dengan kecepatan penuh. Waktu saat ini adalah subuh jam 4 lewat karena musim dingin. Saat ini sama sekali tidak ada tanda-tanda kalau langit akan menjadi terang. Namun bulan yang bundar dan redup di atas langit itu masih membuat siluet bumi terlihat jelas. Helikopter terbang keluar dari bandara melintasi area perkotaan. Tepat di depan itu adalah Gunung Jangbai yang megah. Di bawah sinar rembulan, siluet Gunung Jangbai terlihat amat jelas karena seluruh gunung tertutup salju putih. Di bawah cahaya bulan terlihat sangat indah. 40 menit kemudian, helikopter pun mendarat di luar desa sejauh 1 kilometer. Sebelumnya, Hongwu pernah satu kali datang ke Gunung Jangbai. Oleh sebab itu, dia tidak begitu asing dengan medan area di sini. Dia menuju ke arah sebuah jalan pegunungan yang tertutup oleh salju di sebelah helikopter lalu berkata kepada Yichen, "Tuan muda, itu adalah satu-satunya jalan untuk masuk ke pedalaman gunung. Jika 8 raja surgawi dari keluarga Wu tidak menggunakan helikopter, maka mereka hanya memiliki satu jalan itu untuk datang ke sini." Chen mengangguk-anggukkan kepala dan melontarkan, "Kalau begitu, kita akan menunggu mangsa di sini." Kamu bergegas mengatakan, "Tuan muda, apakah kita perlu memanggil orang-orang kita yang berada di sini untuk datang membantu?" Dengan datar, Chen melontarkan dua kata, "Tidak perlu." Chen Kai sedikit mengkhawatirkan keamanan tuan muda. Dia pun tidak dapat menahan dirinya untuk menuturkan, "Aku juga sedikit tahu tentang 8 raja surgawi keluarga Wu. Kemampuan mereka memang tidak biasa. Mungkin saja Anda seorang diri bukan tandingan mereka. Demi alasan keamanan, lebih baik kita tetap memanggil sebagian orang untuk datang membantu saja." Chen melambaikan tangannya dengan dingin. Dia berkata, "Untuk masalah hari ini hanya ada kita berempat yang berada di lokasi dan hanya kita berempat saja yang tahu. Jika ada orang yang tahu selain kita, maka harus dihukum." Raut wajah 3 orang lainnya langsung menegang. Mereka bisa merasakan tekanan yang kuat beserta dominasi yang kental dari dalam ucapan Yichen. Tampaknya hari ini Yichen berniat meninggalkan seluruh 8 raja surgawi di sini. Saat ini 8 raja surgawi baru saja mendarat di bandara Gunung Jangbai. Setelah pesawat mendarat, ke-8 orang itu berjalan keluar dari pesawat. Kemudian mereka langsung meninggalkan bandara melalui jalur penumpang biasa. Mereka tidak sama dengan Yichen. Yichen sama sekali tidak melewati jalur penumpang, melainkan langsung naik ke atas helikopter dari landasan dan langsung pergi. Alasan utama kenapa 8 raja surgawi tidak memiliki perlakuan seperti itu adalah karena keluarga Wu sama sekali tidak memiliki pengaruh di sini. Keluarga Wu adalah keluarga besar di Jianan. Meski dikenal sebagai keluarga nomor 1 di Jianan, namun jika dibandingkan dengan keluarga besar sekelas atas yang sesungguhnya, mereka masih tertinggal jauh. Kekuasaan utama mereka yakni meliputi bagian Jianan. Setelah melewati sungai Yangtze ke utara, kekuasaan mereka pun mulai melemah. Selain itu, semakin ke utara kekuasaan mereka semakin melemah. Lebih tidak perlu mengungkit tentang Gunung Jangbai yang begitu dekat ke utara itu lagi. Namun keluarga kelas atas seperti keluarga Yi itu, meskipun mereka adalah keluarga kelas atas di Yanjing, namun strategi pembangunan mereka di seluruh negeri itu seperti dengan strategi pembangunan Amerika Serikat di seluruh dunia, harus terdapat kata mengontrol dan penguasaan di semua aspek. Amerika Serikat mengontrol dan menguasai seluruh dunia, dan keluarga Yi, mereka mengontrol dan menguasai seluruh negara. Bagi keluarga Yi, di tempat manapun di seluruh negara adalah rumah mereka. Jika orang keluarga Yi memiliki niat, maka mereka bisa saja menyingkirkan keluarga Wu pada markas mereka di Suhang kapanpun. Itulah cermin kemampuan dari sebuah keluarga besar dengan posisi teratas. Saat ini, setelah 8 raja surgawi yang dipimpin oleh Fan Liyuan itu keluar dari bandara, mereka pun melihat terdapat 2 mobil off-road yang sedang terparkir di depan gerbang bandara. Kedua mobil off-road itu adalah kendaraan sementara yang diatur oleh keluarga Wu. Keluarga Wu tidak memiliki kekuasaan di sini. 16 orang yang mereka utus pada
sehari sebelumnya menyewa 5 mobil off-road di sini, lalu mereka baru pergi untuk menyelamatkan ayah dan anak keluarga W. Dan kali ini sekali lagi keluarga Wu menyewa 2 mobil off-road dengan harga yang mahal melalui internet dan meminta 8 Raja Surgawi untuk mengemudikan ke sana sendiri. Setelah 8 Raja Surgawi mendapatkan mobil mereka pun berbagi mengendarai kedua mobil off-road tersebut, lalu bergegas menuju ke arah pegunungan. Di dalam perjalanan, pemimpin 8 Raja Surgawi, Fan Lin Yuan, duduk di kursi di sebelah kursi pengemudi. Dia meraih dan menggunakan intercom berkata dengan dingin, "Saudara-saudara, kita masih perlu mengendarai mobil selama 2 jam lebih. Kalian simpan tenaga kalian selama perjalanan. Nanti setelah tiba, kita akan melakukan pembantaian. Bunuh siapapun yang berani menghadang di depan kita tanpa terkecuali." Di jalan pegunungan yang membentang puluhan kilometer, 2 kendaraan off-road saling berdekatan dalam melakukan perjalanan. 2 kendaraan tersebut juga merupakan dua-duanya kendaraan yang terdapat pada puluhan kilometer jalan pegunungan itu. Tidak mudah untuk mengendarai mobil di jalan yang bersalju karena sejauh mata memandang tempat yang tersorot lampu mobil itu semuanya berwarna putih. Fan Lin Yuan merasa pusing dibuat oleh pantulan warna putih tanah bersalju di luar. Dengan sedikit kesal dia mengatakan, bocah yang bermarga Yi itu ternyata benar adalah seekor binatang. Jika kedua ayah dan anak itu telah berbuat salah terhadapnya, bunuh saja mereka. Untuk apa mengirim mereka ke tempat sialan yang tidak berguna ini? Sekarang malah menyebabkan kita harus datang ke sini. Benar-benar sial. Pria yang mengendarai mobil itu merasa tidak berdaya dan melontarkan, "Sebelum datang aku sudah mendengar kalau bocah yang bermarga Yi itu adalah iblis. Dia tidak hanya senang mengirim orang ke sini untuk menggali ginseng, dia juga senang mengirim orang ke gua batu bara untuk menggali batu bara. Aku dengar kalau dia sebelumnya juga pernah mengirim seorang bos dari perusahaan terbuka ke lokasi konstruksi untuk mengangkut semen. Itu tidak ada apa-apanya." Pan Liuan berkata dengan datar, "Apakah ternyata kalian sudah lupa bagaimana cara orang-orang dari geng pengemis itu mati? Belasan orang itu mati di dalam mobil yang dilas rapat dan tenggelam ke dalam sungai. Sampai sekarang tubuh mereka belum diangkut. Apakah kalian tahu apa yang menunggu takdir mereka?" Sang sopir tertawa dan berkata, "Mereka sudah mati, masih memiliki takdir apa lagi?" Fan Liyuan melontarkan, "Di dalam sungai terdapat ikan, udang, kepiting, sebuah mobil yang dilas dengan besi dan tenggelam ke dalam sungai. Di dalamnya masih terdapat belasan mayat. Cepat atau lambat orang-orang itu akan dimakan oleh ikan, udang, kepiting tersebut hingga menjadi tulang belulang. Ikan besar memakan dagingnya, ikan kecil memakan kulit. Kalian pasti pernah melakukan pijatan ikan kecil dan tempat terapi ikan, bukan? Ikan sejenis itu bahkan bisa memakan kulit mati sampai bersih, tidak perlu waktu yang panjang, bahkan tidak akan tersisa sedikit pun daging pada tulang mereka." Aduh, seorang pria yang berada di kursi belakang melontarkan, "Tidak heran kalau suatu keluarga ingin membunuhnya. Bocah itu benar-benar terlalu jahat." Fan Lin Yuan berkata dengan datar, "Kita tidak boleh bersikap lengah. Kita harus berusaha semaksimal mungkin pada pertempuran hari ini." Seorang supir membuka mulutnya dan menanyakannya, "Saudara, apakah kamu rasa kalau di atas gunung Jangbai akan ada pendekar ulung?" "Seharusnya tidak." Fan Liyuan berkata, "Orang yang diutus oleh Wu Donghai itu baru saja datang beberapa jam yang lalu. Berdasarkan perkataan dari satu-satunya orang yang selamat, pihak lawan tidak berkontak dengan mereka dalam jarak yang dekat. Semuanya adalah baku tembak. Oleh sebab itu, aku rasa kalau seharusnya pihak lawan tidak memiliki pendekar ulung, hanya sebatas penjaga keamanan yang menenteng senjata api saja." "Baguslah kalau begitu," sang sopir mengatakan sambil tersenyum. "Kita adalah saudara. Saat kecil kita sudah berlatih ilmu bela diri Golden Bell Kokon. Aku tidak berani mengatakan kalau kita adalah pendekar ulung, namun juga tidak dapat dilukai oleh peluru biasa. Tampaknya pertempuran malam ini hanyalah sebuah pembantaian anjing saja. Dengan enteng kita bisa mendapatkan kemenangan, kembali ke Suhang membawa kemenangan."
Salah satu pria lainnya mengatakan, akan lebih bagus kalau Yi Chen itu juga berada di sini. Kita dapat membunuhnya dengan pasti dan menerima hadiah dari Tuan Besar Wu sepulangnya. Fan Liyuan tertawa dan melontarkan, seharusnya Yi Chen itu tidak berada di sini. Sebelumnya keluarga Wu sudah menelusurinya. Sebelum kita berangkat, dirinya masih berada di kota Jinling. Selesai berbicara, Fan Liyuan menghela napasnya dan menuturkan, akan sungguh bagus kalau dia berada di sini. Kita pulang sambil menenteng kepalanya dan menghadap kepada Tuan Besar Wu. Tuan Besar Wu juga mengatakan kalau ingin memberikan kita beberapa ratus juta yuan. Saat ini sang sopir mengucapkan, oh ya saudara, karena Yi Chen itu begitu bengis. Kalau begitu beberapa waktu yang lalu Tuan Muda Wu kedua mendapatkan penyakit aneh itu. Apakah itu ada hubungannya dengan Yi Chen? Fan Liyuan menggeleng-gelengkan kepala. Itu benar-benar tidak baik, namun juga tidak ada kemungkinannya. Sambil berbicara dia menghela napas lalu melontarkan, penyakit aneh itu, penyakit Tuan Muda kedua itu benar-benar tidak terdengar sebelumnya. Sudah begitu lama masih tidak dapat disembuhkan, juga tidak membaik sedikit pun. Memang sungguh aneh. Saat ini Yi Chen yang berada di atas lereng gunung itu berdiri di atas tanah yang bersalju sambil menyilangkan tangannya. Di belakangnya sekujur tubuh Chen Jekai, Hong Wu beserta Wei Liang sudah bergemetaran saking dinginnya berdiri di tanah yang bersalju. Wajah mereka memucat dengan bibir yang keunguan. Sambil menggosok tangannya, Chen Jekai mengumpat, kedatangan 8 Raja Surgawi yang sial itu terlalu lambat. Aku rasa 1 jam lagi langit pun sudah terang. Hong Wu menatap Yi Chen dengan cemas. Dia bertanya, Tuan Muda, pakaian Anda begitu tipis, apakah tidak dingin? Yi Chen menggelengkan kepalanya dengan pelan. Dia yang sekarang dari awal sudah tidak takut akan dingin lagi. Jangankan berdiri di sini selama 1 atau 2 jam, bahkan jika menyuruhnya untuk berdiri di sini selama 1-2 hari, berdiri 1 bulan, dia juga pasti tidak akan membeku. Saking kedinginannya, hidung Wei Liang juga meler. Ketika keempat orang itu baru saja tiba di sini, Yi Chen langsung menyuruh helikopter untuk pergi dulu karena dia cemas tujuannya akan terbocorkan. Kalau tidak, mereka masih bisa duduk sebentar di dalam helikopter, paling tidak dapat menghalangi udara dingin Gunung Jangbai. Mereka menunggu selama belasan menit lagi. Mendadak Yi Chen melihat terdapat 2 mobil yang mengeluarkan 4 sorotan cahaya di atas jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Chen Jekai juga melihat sorotan cahaya tersebut. Dengan panik dia melontarkan, Tuan Muda, sepertinya mereka sudah datang. Yi Chen mengangguk-anggukkan kepala sambil tersenyum. Dia mengatakan, sudah menunggu mereka begitu lama, bahkan aku akan segera tertidur. Hong Wu bergegas mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Dia berkata sambil mengertakkan gigi, sialan, hari ini aku benar-benar ingin melihat sehebat apa 8 Raja Surgawi itu. Yi Chen berkata dengan datar, Hong Wu, simpan saja pistolmu. Pistol tidak ada gunanya bagi mereka. Sekujur tubuh Hong Wu terkaku. Namun beberapa saat kemudian dia pun sadar. Sebelumnya dia pernah menyaksikan beberapa kemampuan dunia pengetahuan metafisika, termasuk Yi Chen yang bisa-bisanya langsung memanggil petir. Jika seorang prajurit dengan pelatihan yang dalam dapat menahan peluru, itu juga tidak begitu mengherankan. Saat ini Chen Jekai bertanya, Tuan Muda, nanti bagaimana? Jika ada yang dapat kami bantu, Anda tinggal berikan perintah saja. Yi Chen tersenyum tipis lalu mengucapkan, kalian tidak perlu membantu apapun, cukup lihat di belakangku saja. Hong Wu berkata dengan terburu-buru, Tuan Muda, nanti Anda langsung saja panggil beberapa petir dan langsung sambar 8 Raja Surgawi itu menjadi abu, sama seperti Yu Jianghai itu. Yi Chen tertawa dan mengatakan, jika terus menyambar jika terus maaf guys, terlalu bersemangat ya, jadi tidak bisa menahan tawa. Oke, kita lanjutkan lagi. Jika terus menyambar orang dengan petir, aku sudah merasa bosan karena yang datang hari ini adalah prajurit. Maka aku akan berinteraksi dengan mereka dengan hanya menggunakan kekuatan militer. Chen Jekai tidak pernah menyaksikan kejadian di mana Yi Chen
menyambar Yu Jinghai menggunakan petir. Namun dia pernah mendengar sedikit tentang itu. Namun dia selalu merasa kalau itu seharusnya hanya sebuah kebetulan saja. Karena di dalam ingatannya dia sama sekali tidak pernah berjumpa dengan siapapun yang bisa memanggil petir. Meskipun keluarga Yi juga kenal dengan orang di dalam dunia pengetahuan metafisika yang tidak sedikit jumlahnya, namun dia juga tidak pernah mendengar ada orang yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan langit seperti itu. Selain ini, terlihat kedua mobil itu tidak henti-hentinya bergerak naik mengikuti jalan pegunungan dan berkelok-kelok. Di samping karena jarak yang semakin dekat, Yi Chen pun mengambil inisiatif untuk melangkahkan kakinya dan berjalan ke tengah jalan pegunungan dan melangkahkan kakinya mengikuti jalan ke arah turun gunung. Tiga orang yang tersisa itu saling menatap untuk sesaat lalu bergegas mengikutinya. Awalnya Van Liuan yang duduk di dalam mobil itu sudah mengantuk, namun adik seperguruannya yang mengemudi itu sekilas melihat ke arah navigasi. Dia pun berkata kepadanya, "Saudara seperguruan, kita akan segera tiba." Van Lin Yuan bergegas menanyakan, "Masih berapa jauh lagi?" Lawan bicara berkata, "Navigasi menunjukkan tidak lebih dari 5 km. Van Liyuan pun mengangkatkan ototnya, dia meregangkan ototnya, dia mengumpat. Akhirnya sampai juga. Ayo semuanya, semangatlah. Selemah apapun musuh kita tidak boleh lengah." Salah satu adik seperguruannya langsung mengeluarkan intercom. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Ayo semuanya bersemangatlah, kita akan segera tiba." Mobil yang berada di belakang itu menjawab melalui intercom, "Diterima, kami sudah melakukan pemanasan." Kendaraan terus melaju. Ketika melewati satu belokan itu, sang sopir tiba-tiba melihat ke arah sorotan lampu di depan. Ternyata ada seorang yang sedang berdiri di tengah jalan. Sopir yang berada di sisi Pan Liuan itu berteriak, "Sialan, apakah itu adalah manusia atau hantu?" Tidak heran jika sopir itu merasa takut. Harus diketahui mereka bahkan tidak pernah melihat hantu di puluhan kilometer jalan pegunungan ini. Sungguh menakutkan. Terlihat seorang pria berdiri di tengah jalan saat tengah malam. Pan Liuan juga tercengang, membelalakan matanya menatap pria muda di depan dan dia berkata, Itu benar-benar manusia." Pria di luar mobil yang berada di tengah jalan terlihat sangat muda dengan senyum di wajahnya. Dia mengenakan pakaian tipis dengan tangannya yang berada di belakang punggungnya. Wajahnya sangat tenang, padahal cuaca di Gunung Jangbai ini sangat dingin dan sekelilingnya tertutup salju. Pria itu adalah Yi Chen. Saat ini Chen Jikai yang lainnya bersembunyi di kegelapan dengan jarak 10 meter di belakang Yi Chen. Yi Chen memberitahu mereka bahwa mereka hanya dapat menonton pertunjukan ini, tetapi mereka tidak boleh muncul. Melihat Yi Chen, sopir itu berkata dengan gugup, "Kawan, kenapa ada orang yang berdiri di tengah jalan malam-malam begini? Sangat aneh. Apakah dia sengaja berdiri di sana untuk kita? Apakah kita terus mengemudi saja?" Van Liyuan berpikir sedikit dan segera berkata, "Dia berani menunggu kita berdelapan di sini. Menurutku dia bukan pria biasa. Mungkin ada jebakan yang menunggu kita di sana. Lebih baik kita berhenti dan pergi untuk memeriksanya." Saat ini Yi Chen memegang Jing Lei Ling di tangannya, merasa sangat tenang. Jika dia berani berdiri di tengah jalan, artinya dia sama sekali tidak takut dengan 8 raja surgawi yang sedang mengemudi ke arahnya. Jika 8 raja surgawi tidak turun dari mobil dan bertatap muka dengannya, maka dia akan langsung menyerang mereka menggunakan sambaran petir dan membelah mobil mereka menjadi dua untuk mengakhiri perkelahian ini. Untungnya Van Lin Yuan tidak meremehkannya. Kedua mobil itu perlahan berhenti dengan jarak lebih dari 10 meter dari Yi Chen. Kemudian 8 raja surgawi turun dari mobil. Van Liyuan melangkah ke depan dan menatap Yi Chen dengan lampu depan dan berkata dengan dingin, "Nak, siapa kamu? Kamu menghalangi jalan 8 raja surgawi kami." Yi Chen tersenyum dan berkata, "Aku Yi Chen, menantu paling terkenal di Jinling yang masuk ke keluarga istri." Pan Lin Yuan terkejut ketika mereka berada di dalam mobil tadi. Mereka masih membicarakan Yi Chen. Mereka berpikir bahwa Yi Chen berada di sini, mereka akan langsung membunuhnya. Tapi dia
sama sekali tidak pernah menduga Yi Chen akan benar-benar ada di sini, dan sepertinya ini terlalu tidak masuk akal. Ketika mereka berangkat, Yi Chen masih berada di Jinling. Bagaimana bisa dia sampai di sini lebih dulu daripada mereka? Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia merasa ingin sangat tidak dia merasa ini sangat tidak masuk akal. Namun dia segera melupakan pertanyaan ini. Dia melihat Yi Chen dan bertanya dengan suara dingin, "Kamu yang bermergaji, apakah kamu tahu sejak awal bahwa kami akan berada di sini?" "Benar," Yi Chen berkata dengan senyuman dingin. "Aku pikir 8 raja surgawi adalah beberapa orang hebat. Ternyata kalian hanyalah 8 pria tua. Kalian berdelapan ini pasti berusia sekitar 400 tahun kan?" Pan Lin Yuan dan kawan-kawannya memang cukup tua, yang termuda berusia di atas 50 tahun. Jadi total usia mereka berdelapan lebih dari 400 tahun. Saat ini ketika melihat dirinya dan kawan-kawannya diejek oleh Yi Chen, Pan Lin Yuan merasa sangat marah dan berkata dengan dingin, "Sebenarnya aku tidak ingin mengambil nyawamu hari ini. Aku masih ingin membiarkanmu hidup dan membunuhmu saat kami berdelapan kembali ke Jinling lagi. Aku akan mengambil kepalamu dengan tanganku sendiri. Tapi aku tidak menduga bahwa kamu akan datang sendiri ke sini dan menyerahkan dirimu. Tidak masalah, itu artinya kami tidak perlu ke Jinling lagi." Yi Chen tertawa. "Mengambil kepalaku itu tergantung pada apakah kalian memiliki kemampuan. Berhenti berbicara omong kosong." Fan Lin Yuan mendengus dingin dan berkata, "Yi Chen, reputasi 8 raja surgawi kami sudah terkenal. Kami telah berada di dunia selama beberapa puluh tahun dan kami belum pernah kalah. Hari ini aku akan membiarkan adikku yang bungsu bertarung untukmu. Dia dikenal sebagai Tekken Li Yan Wang. Jika kamu di tangannya, tidak ada ruginya dalam hidup ini." Setelah mendengar ini, Yi Chen menunjukkan senyuman menghina di wajahnya, lalu berkata dengan sinis, "Tekken Li Yan Wang sangat bagus, artinya dia bisa mati di tanganku. Itu juga merupakan keberuntungan yang dia dapatkan dalam beberapa kehidupan." Saat ini seorang pria parubaya yang kuat di 8 raja surgawi berteriak dan pergi ke depan. Dia menunjuk ke Yi Chen dan berkata dengan marah, "Hei bocah, kamu pikir kamu berhak membunuhku? Lihat saja bagaimana aku membuat kepalamu melayang hanya dengan satu pukulan." Wow, luar biasa sekali guys ceritanya. Sangat menarik, sangat seru, sangat menghibur, dan sangat membuat penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tapi sepertinya di part ini sampai di sini dulu, dan kita akan melanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.